Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota Dian Putri Sevia Hertiani dengan NIM 21060311097, Wafik Aulia Az-Zahra dengan NIM 21060311086, dan saya sendiri Dwi Adinda Soliha dengan NIM 21060311071. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang membahas tentang tahapan maqamat sufi untuk menuju Tuhan dan ahwal. Untuk memenuhi tugas teosofi, Ibu Alin Ratna Ulinaja, MPDI. Silakan disimak. Ahwal atau jamak dari hal. Istilah ahwal menurut sufi adalah nilai, makna atau rasa yang hadir dalam hati secara otomatis tanpa adanya unsur kesengajaan. Sinuh mengungkapkan, ahwal adalah berubahnya perasaan kejiwaan yang dialami secara tiba-tiba di luar usaha manusia, sehingga ahwal dapat dikatakan hibah atau anugerah dari Allah. Meskipun jika ditelaah lebih dalam akan munculnya ahwal, maka seakan-akan ada kaitannya dengan setiap usaha yang telah dilakukan oleh seseorang pada waktu tertentu untuk membentuk dirinya. Walaupun penjelasan yang diberikan sering berlawanan makna, namun kebanyakan mereka mengatakan bahwa ahwal dialami secara spontan dan berlangsung sebentar dan diperoleh bukan atas dasar usaha sadar dan perjuangan keras. Ahwal bersifat abstrak, ia tidak dapat dilihat dengan mata, hanya dapat difahami dan dirasakan oleh orang yang mengalaminya atau memilikinya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya tadi, bahwa pengertian dari ahwal sendiri adalah berarti keadaan spiritual yang menguasai hati. Hal atau ahwal ini masuk dalam hati seseorang sebagai anugerah yang diberikan oleh Allah tanpa usaha dari manusia. Sedangkan ahwal sendiri mempunyai beberapa tingkatan, yaitu yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah menurut sufi bermakna adanya kesadaran diri bahwa ia selalu berhadapan dengan Allah dan diawasi olehnya. Jadi, muraqabah sendiri adalah kondisi kejiwaan yang dengan sepenuhnya ada dalam keadaan konsentrasi dan waspada. Mereka selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan kesadaran ini mendorong manusia senantiasa rajin melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya. Dalam hal muraqabah ini, kita akan selalu merasa hal-hal yang kita lakukan itu selalu diawasi oleh Allah. Maka dari itu kita akan menjaga kehati-hatian kita untuk tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang kedua, yaitu al-khauf. Al-khauf berasal dari kata bahasa Arab khaufa yakhufu, yang artinya takut. Khauf sendiri menurut para sufi yaitu suatu sikap mental merasa takut kepada Allah karena merasa kurang sempurnanya pengabdiannya. Dalam kondisi ini manusia takut dan khawatir kalau Allah tidak senang padanya. Oleh karena itu, adanya perasaan al-khauf ini menjadikan kita selalu waspada dengan perbuatan kita agar sikap dan perbuatan kita tidak menyimpang dari syariatnya. Tingkatan yang ketiga yaitu ar-raja atau harapan. Dalam istilah sufi merupakan sikap mental optimisme dalam memperoleh karunia dan nikmat ilahi yang disediakan bagi hamba-hambanya yang soleh. Seperti yang kita tahu bahwa Allah Maha Pengasih dan juga Maha Penyayang. Sifat ar-raja ini akan menjadikan kita merasa optimis dan juga memberikan semangat untuk menjalankan perintah-perintah Allah dengan harapan memperoleh karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang keempat adalah syauk atau rindu, adalah kondisi kejiwaan yang menyertai mahabbah. Mahabbah di sini bukan berarti rasa cinta kita terhadap lawan jenis, akan tetapi rasa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita mempelajari firman-firman-Nya Allah, mengagungkan firman-firman-Nya Allah, dan dalam kondisi ini asyauq berarti membuat seseorang ingin selalu berada dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang kelima yakni al-uns. Uns merupakan kondisi kejiwaan di mana seseorang merasakan kedekatannya dengan Tuhan.
Seseorang yang ada pada kondisi uns akan merasakan kebahagiaan, kegembiraan, serta sukacita yang meluap-luap. Dalam keadaan seperti ini, seorang sufi merasakan tidak ada yang dirasa, tidak ada yang diingat, tidak ada yang diharapkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruh jiwanya terpusat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tingkatan yang keenam, yakni tumakninah. Tumakninah secara harfiah berarti rasa tenang, tentram, yaitu tidak ada rasa was-was atau khawatir, tidak ada yang dapat mengganggu perasaan dan pikirannya karena ia telah mencapai tingkat kebersihan jiwa yang paling tinggi. Seseorang yang telah mencapai tingkatan tumakninah, ia telah kuat akalnya, kuat imannya dan ilmunya, serta bersih ingatannya. Jadi orang yang merasakan tumakninah hidupnya akan tenang, bahagia, dan juga tentram. Adapun tingkatan selanjutnya yaitu musyahadah. Musyahadah secara harfiah adalah menyaksikan dengan mata kepala. Namun dalam hal ini musyahadah berarti penyaksian terhadap kekuasaan dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Seorang sufi telah mencapai musyahadah ketika sudah merasa bahwa Allah telah hadir dan Allah telah berada dalam hatinya. Dan seseorang sudah tidak menyadari segala hal yang terjadi karena segala halnya tercurahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan yang terakhir dari ahwal adalah yakin. Yakin merupakan sebuah kepercayaan yang kuat dan tidak tergoyahkan tentang kebenaran suatu pengetahuan. Dalam hal ini, ketika kita sudah yakin akan adanya Allah dan kita sudah yakin akan semua syariat-syariatnya Allah, maka prinsip-prinsip dalam kehidupan kita tidak akan tergoyahkan. Maqamat, tahapan spiritual dalam tasawuf. Ketika seseorang sedang menjalani sufi, untuk mencapai kedekatan dengan Allah SWT, maka ia harus melalui tahapan-tahapan spiritual yang disebut dengan maqamat. Maqamat ialah bentuk jamak dari makom, yang secara bahasa berarti tempat berdiri, stasiun, lokasi, tempat, posisi, atau tingkatan. Secara terminologis, makom berarti kedudukan spiritual. Dalam pandangan Al-Quraisy, makom adalah tahapan adab etika seseorang hamba dalam rangka sampai kepada Allah SWT dengan berbagai upaya, diwujudkan dengan suatu tujuan, pencarian, dan ukuran tugas, di mana masing-masing berada dalam tahapannya sendiri ketika dalam kondisi tersebut, serta latihan-latihan spiritual, riyadhah menuju kepadanya. Senada dengan Al-Quraisy, Al-Hujwiri menunjuk makom pada keberadaan seseorang di jalan Allah yang dipenuhi dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan dengan makom itu sendiri, serta menjaga hingga mencapai tingkat kesempurnaan, sejauh berada dalam batas kekuatan manusia. Sedangkan menurut Al-Ansori, makom adalah pemenuhan hak-hak Allah. Jika seseorang hamba tidak memenuhi hak-hak yang ada pada perhentian manazil itu, maka tidak sah baginya untuk naik ke makom yang lebih tinggi. Makom adalah kedudukan atau tingkatan seseorang hamba di hadapan Allah yang diperoleh melalui serangkaian pengabdian ibadah, kesungguhan hati melawan hawa nafsu, ataupun penyakit hati lainnya, mujahadah, latihan-latihan spiritual, riyadhah, dan mengarahkan segenap jiwa raga semata-mata kepada Allah serta memutuskan selainnya. Maqamat tersebut meliputi taubat, warok, zuhud, fakir, sabar, tawakal, dan ridha. Tingkatan makom yang pertama ialah at-taubah, taubat. Istilah taubat berasal dari bahasa Arab taba tabu tubtu. Dalam bahasa Indonesia, taubat berarti sadar dan menyesal akan dosa, perbuatan yang salah atau jahat, dan berniat akan memperbaiki tingkah laku serta perbuatannya. Hampir semua sufi sepakat bahwasanya makom pertama yang harus dilalui oleh orang yang ingin membersihkan hati dan mendekatkan diri pada Allah ialah taubat. Taubat merupakan pemberangkatan awal seorang salik menuju tingkatan berikutnya. Taubat diraih dengan menjalankan ibadah, mujahadah, dan riyadhah. Istilah taubat diartikan sebagai berbalik dan kembali kepada Allah dari dosa seseorang untuk mencari pengampunannya. Ulama Al-Husain Al-Maghazili membedakan taubat menjadi dua macam, yaitu taubatal inabat, taubat yang
yang didorong oleh rasa takut kepada Allah, dan taubat al-istijabat, taubat yang didorong oleh rasa malu pada Allah. Makam taubat menempati kedudukan paling depan bagi seseorang yang ingin dekat dengan Allah. Meski secara syar'i, taubat merupakan perintah agama Islam secara umum. Yang membedakan taubat secara umum syariat biasa dengan makom taubat pada tasawuf ialah seseorang yang menjalaninya. Adapun jika taubat syariat biasa itu dilakukan oleh orang awam, dan makom taubat tasawuf itu dilakukan oleh orang yang khawas. Taubat orang khawas merupakan kelalaian sufi ketika mengingat Allah, sehingga kesempurnaan taubat dalam ajaran tasawuf adalah apabila seseorang yang bertobat telah mencapai tingkatan al-taubatu min taubatih, taubat terhadap kesadaran keadaan dirinya dan kesadaran akan taubat itu sendiri. Ada 3 syarat taubat menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yakni penyesalan, peninggalan dosa yang telah dilakukan, dan memperlihatkan penyesalan dan ketidakberdayaan. Hakikat taubat sendiri ialah menyesali dosa-dosa yang telah dilakukan, membebaskan diri dari semua dosa, dan tidak mengulangi melakukan dosa di masa akan datang, kembali kepada Allah dengan menaati semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Tingkatan dari makomat selanjutnya adalah waro. Secara harfiah, waro adalah menghindari apa saja yang tidak baik. Tapi bagi para sufi, waro adalah meninggalkan segala sesuatu yang tidak jelas hukumnya. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi bahwa haram itu jelas dan halal itu jelas, tetapi di antara keduanya ada hal yang tidak jelas, yaitu syubhat. Hakikat waro sendiri ialah jenis takut yang membuat seseorang meninggalkan banyak hal yang dibolehkan jika hal itu menjadi samar atasnya bersama yang halal, agar tidak merugikan agamanya. Jadi hakikat dari waro sendiri ialah kita meninggalkan hal-hal yang membuat kita ragu, ini sebenarnya hukumnya halal ataukah haram. Maka dalam makom waro ini kita meninggalkan hal-hal yang tidak jelas tersebut. Adapun manfaat dari waro sendiri yaitu terhindar dari azab Allah, menahan diri dari hal yang dilarang, tidak menggunakan waktu untuk hal-hal yang tidak bermanfaat, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir dari makom ini yaitu ada tingkatan waro. Ulama membagi waro dalam 3 tingkatan, yaitu yang pertama meninggalkan yang haram. Ini diwajibkan bagi seluruh kita umat Islam untuk meninggalkan sesuatu yang jelas-jelas keharamannya. Tingkatan yang kedua yaitu menahan diri dari yang syubhat. Maka ketika kita menemukan sesuatu hukum yang tidak jelas kehalalan atau keharamannya, kita perlu bertanya dan kita perlu menghindari hal-hal yang tidak jelas tersebut. Tingkatan yang ketiga atau yang terakhir meninggalkan kebanyakan perkara yang mubah. Ini mungkin yang masih sangat sulit kita lakukan karena banyak hal yang mubah di sekitar kita yang masih sering lebih banyak kita lakukan daripada hal-hal yang wajib. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tingkatan makamat yang ketiga yaitu zuhud. Secara bahasa, zuhud berasal dari kata zaidah, zauda zuhdan yang berarti meninggalkan. Sedangkan secara umum adalah sikap menjauhkan diri dari segala sesuatu yang berkaitan dengan dunia. Seseorang yang zuhud seharusnya hatinya tidak terbelenggu atau hatinya tidak terikat oleh hal-hal yang bersifat duniawi, dan dengan mengharapkan kebahagiaan akhirat untuk memperoleh ridha Allah. Perintah zuhud ini tertera dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 77 yang berbunyi, "Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sedikit, dan akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa." Berdasarkan ayat tersebut dinyatakan bahwa hakikat zuhud adalah meninggalkan kelebihan dunia dan mengharapkan akhirat. Derajat tertinggi dari zuhud adalah tidak lagi berharap apa-apa kecuali pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun tingkatan zuhud menurut Imam Al-Ghazali yaitu yang pertama adalah tingkatan terendah yaitu muttazahid, yang artinya orang yang berusaha untuk zuhud. Hatinya masih cenderung kepada dunia, nafsunya berpaling kepada dunia, akan tetapi ia berusaha bersungguh-sungguh mencegahnya.
Yang kedua adalah orang yang meninggalkan dunia dengan kemauan sendiri. Karena dunia dianggapnya lebih hina dibandingkan dengan sesuatu yang ia inginkan, ia zuhud terhadap dunia karena melihat akhirat yang seperti seseorang yang meninggalkan keuntungan 1 dirham demi memperoleh yang 2 dirham. Dan yang ketiga, orang yang zuhud meninggalkan dunia atas kemauan pilihan sendiri dan ia tidak menganggap dirinya telah meninggalkan sesuatu yang berharga. Ini termasuk tingkatan zuhud yang tertinggi, di mana tidak ada keinginan sesuatu apapun selain kepada Allah SWT. Ia tidak mengetahui bahwa dirinya ini tidak ada nilainya dibandingkan dengan Allah SWT. Ia adalah seperti orang yang meninggalkan temigar untuk mendapatkan mutiara. Adapun hikmah zuhud. Yang pertama, bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan Allah SWT. Yang kedua, mencukupkan diri pada harta yang dimiliki. Dan yang ketiga, sederhana dalam berpenampilan, baik dari segi tempat tinggal, pakaian, ataupun makanan. Meskipun memiliki banyak uang, ia tidak pamer dan hidup bermewah-mewahan. Dan jika memiliki banyak uang, menyisihkan untuk bersedekah dan tidak berfoya-foya berlebihan. Tingkatan makom selanjutnya yakni kefakiran. Secara harfiah, fakir diartikan dengan seseorang yang tidak memiliki harta atau seseorang yang sangat miskin dan tidak mempunyai pekerjaan yang dapat menghidupi kebutuhan hidupnya. Akan tetapi, kefakiran yang akan kita bahas adalah seseorang yang tidak memiliki kecintaan terhadap kekayaan dan hiasan duniawi. Dalam makom ini, manusia sudah tidak lagi memiliki kecintaan terhadap harta dunia yang tidak akan dibawa mati. Akan tetapi kecintaannya semuanya terpusat kepada Allah SWT. Menurut Al-Ghazali, makom dari kefakiran ini ada 5 tingkatan. Yang pertama, seorang hamba yang tidak suka diberi harta. Yang kedua, merasa tersiksa dengan harta. Dia merasa tersiksa dengan harta karena harta yang kita punya akan dihisab di akhirat kelak. Yang ketiga, menjaga diri dari kejahatan dan kesibukan untuk mencari harta. Memang sebuah kewajiban bagi laki-laki terutama untuk mencari harta untuk menafkahi keluarganya. Akan tetapi dalam makom kefakiran ini dia akan senantiasa menjaga dirinya untuk bekerja dengan cara yang halal ataupun tidak menyibukkan diri untuk bekerja dalam waktu-waktu sholat. Yang keempat, seorang hamba tidak merasa senang bila mendapatkan harta. Dia tidak akan merasa senang luar biasa ketika mendapat harta yang melimpah, karena dia tahu bahwasanya harta hanya titipan dari Allah dan harta akan dihisab di akhirat kelak. Ada tingkatan yang terakhir dalam makom kefakiran ini, yaitu tidak merasa benci bila tidak mendapatkan harta. Hal ini yang seringkali kita sulit untuk lakukan karena terkadang jika kita tidak memperoleh apa yang kita inginkan, dalam hati kita akan menggerutu dan tidak bersyukur dengan apa yang kita miliki. Tingkatan makom selanjutnya ialah sabar. Sabar berasal dari bahasa Arab, yakni sobaro yasbiru sobron, yang memiliki arti mengikat dan menahan. Dalam bahasa Indonesia, sabar dapat diartikan tahan menghadapi segala cobaan, tidak gampang marah, tidak gampang putus asa, dan tidak gampang sakit hati, serta tabah dalam menghadapi cobaan, tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak terburu hawa nafsu. Sabar merupakan makom atau kedudukan spiritual yang harus dilalui oleh seseorang yang sedang menjalani sufi. Kedudukan spiritual sabar adalah kedudukan spiritual yang mulia. Menurut Al-Ghazali, sabar jika dipikir sebagai penahan nafsu dan emosi dinamakan as-sabaru an-nafs, kesabaran jiwa. Sedangkan menahan terhadap penyakit fisik disebut dengan as-sabaru al-badani, sabar badani. Al-Ghazali menjadikan sabar sebagai suatu keistimewaan dan spesifikasi manusia, di mana sabar tidak dimiliki oleh binatang juga para malaikat. Al-Ghazali membagi sabar menjadi 3 tingkatan, yaitu sabar untuk senantiasa teguh, istiqomah, sabar dalam menjalani diri dari
segala perbuatan yang dilarang oleh Allah dan sabar dalam menghadapi cobaan dari Allah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tingkatan maqamat yang keenam, yaitu tawakal. Secara bahasa, tawakal diambil dari bahasa Arab. Tawakul berarti menyerahkan atau mewakilkan. Sedangkan menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam kitabnya Madarij as-Salikin berkata, tawakal merupakan amalan dan penghambaan hati dengan menyadarkan segala sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Percaya terhadapnya, berlindung hanya kepadanya dan ridho atas segala sesuatu yang menimpa dirinya. Itu berarti tawakal merupakan separuh dari agama dan separuhnya lagi adalah inabah. Agama itu terdiri dari permohonan pertolongan dan ibadah. Tawakal merupakan permohonan pertolongan, sedangkan inabah adalah ibadah. Adapun hikmah tawakal, yang pertama, orang yang bertawakal kepada Allah akan mendapatkan perlindungan, pertolongan, dan bahkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 49 yang berbunyi, barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan yang kedua, orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala akan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat, sebagaimana ditegaskan dalam surat An-Nahl ayat 41 sampai 42. Dan orang-orang yang berhijrah karena Allah sesudah mereka dianiaya, pasti kami akan memberikan tempat yang bagus pada mereka di dunia. Dan sesungguhnya pahala di akhirat adalah lebih besar kalau mereka mengetahui, yaitu orang-orang yang sabar dan hanya kepada Allah saja mereka bertawakal. Dan yang ketiga, orang yang bertawakal hidupnya akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ditegaskan dalam surat At-Tolak ayat 3 yang berarti, dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Tingkatan makom yang terakhir yaitu ridho atau rela. Dalam makom ini kita sebagai manusia akan selalu bersyukur dengan apapun yang terjadi di kehidupan kita, baik itu baik ataupun buruk, baik itu susah ataupun senang. Kita akan selalu bersyukur atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun makam ridho sendiri di kalangan para sufi masih menjadi perdebatan, apakah dia masuk dalam makomat atau ahwal. Ada yang memasukkan dalam makomat dengan alasan bahwa ridho datang karena sikap atau berkat perjuangan yang terus-menerus dilakukan oleh manusia. Sebagian lagi menganggapnya sebagai kategori ahwal karena itu bukan merupakan usaha dari seseorang hamba, bahkan itu turun dalam hati seperti turunnya tiap-tiap ahwal. Dan yang terakhir adalah perbedaan maqamat dan ahwal. Maqamat di sini merupakan tingkatan seorang hamba di hadapan Tuhannya dalam hal ibadah dan latihan-latihan jiwa yang dilakukannya. Itu artinya maqamat merupakan hasil usaha manusia, sedangkan ahwal adalah suatu kondisi atau keadaan jiwa yang diberikan oleh Allah kepada seorang hamba tanpa harus dilakukannya. Itu artinya ahwal adalah pemberian Allah, ia bisa berubah dan hilang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, datangnya dari kami, dan jika benar, maka itu datangnya dari Allah. Setiap manusia tidak ada yang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.